memulai untuk publish video Linguister yang pertama. Aku dapat email lagi dari YouTube bahwa aku berhasil dimonetisasi dan totalnya adalah 15 minggu persis. Monetisasi secara cepat dan juga tanpa curang beli atau segala macamnya, karena semuanya itu bisa diusahakan tanpa kita harus curang-curang atau beli-beli. Dari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di phonebook aku kayaknya, di buku aku itu kontak aku nggak nyampe 1000. Dan ya kalaupun 1000, apakah mereka semua mau subscribe? Apakah mereka semua punya akun Google untuk bisa subscribe aku? Dan kalaupun punya, iya 1000 itu bisa subscribe aku. Terus apakah mereka mau nonton aku sampai 4000 jam tayang yang lain? Nah, ini bukan sub for sub ya, yang teman-teman sering banyak dengar itu dilarang oleh YouTube. Tidak, kita sama sekali tidak sub for sub antara sesama channel. Jadi teman-teman, hai Linguisters, selamat datang di channelku Linguister. Untuk episode kali ini, aku mau pertama mengucap syukur karena aku udah monetisasi. Yeay! Kedua, aku mau berterima kasih ke semua teman-teman yang udah mendukung sampai aku bisa monetisasi secepat ini. Ketiga, aku akan kasih tahu caranya gimana supaya bisa monetisasi secara cepat dan juga tanpa curang beli atau segala macamnya, karena semuanya itu bisa diusahakan tanpa kita harus curang-curang atau beli-beli dari yang jualan itu. Ya nggak, ya ada yang jelas ada yang enggak, pokoknya intinya nggak beli lah ya. Jadi oke, aku akan kasih tahu. Untuk pertama kalinya aku itu upload video aku pertama kali itu tentang bahasa dan budaya Padang. Di bahasa dan budaya Padang itu aku upload di tanggal 11 Mei 2020. Itu pertama kali aku memulai untuk publish video Linguister yang pertama. Nah, untuk selanjutnya ya bisa dilihat. Intinya aku memulai itu di tanggal 11 Mei 2020. Kemudian aku gimana ya, kalau misalnya kita waktu itu masih bingung banget aku bikin video, lalu videonya mau dikemanain gitu kan, mau diapain supaya orang-orang itu bisa nonton dan bisa seperti video-video di channel yang lain yang viral gitu kan. Sementara aku itu hanya manusia biasa, aku hanya ibu rumah tangga biasa dan aku bukan siapa-siapa. Jadi gimana caranya? Waktu itu aku kirim link video aku ke semua kontak di WhatsApp aku, pokoknya di phonebook aku semuanya aku kirim. Nah, apakah mereka bantu? Iya, tapi ya paling seberapa, karena mereka juga punya kesibukan mereka masing-masing, juga mungkin kuota mereka terbatas ya waktu itu. Kedua, habis itu aku bingung, kok hanya untuk dikirim itu aja kayaknya kurang maksimal deh ya. Dan juga kan kalau misalnya standar dari YouTube itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di phonebook aku kayaknya, di buku aku itu kontak aku nggak nyampe 1000. Dan ya kalaupun 1000, apakah mereka semua mau subscribe? Apakah mereka semua punya akun Google untuk bisa subscribe aku? Dan kalaupun punya, iya 1000 itu bisa subscribe aku. Terus apakah mereka mau nonton aku sampai 4000 jam tayang? Nah, habis itu aku berpikir teman-teman, akhirnya aku share link aku ke media sosial aku, ke Facebook, ke Instagram. Itu aja sih, aku punya cuma itu doang. Instagram pun aku akhirnya bikin karena mau mendukung ini, jadi nggak terlalu maksimal ya kalau Instagram. Jadi Facebook. Nah, di Facebook aku pun lagi-lagi teman-teman aku juga, mereka punya kesibukannya mereka masing-masing. Nah, akhirnya aku coba mencari sebuah komunitas waktu itu, karena bahasa Padang, aku cari komunitas Padang sesuai dari video yang aku buat. Tapi lagi-lagi aku kirim sana, kirim sini, kirim sana, sharing di sini, sharing di sana. Dan tahu apa yang terjadi? Aku dianggap robot, teman-teman. Aku dijadikan spam. Jadi itu ternyata nggak berhasil juga. Terus gimana? Nah, akhirnya aku lagi-lagi mencoba cari solusi gitu ya.
Kalau misalnya dari kontak aku aja nggak cukup, dari media sosial aku nggak cukup, dari komunitas di Facebook juga nggak cukup, malah dibilang spam. Terus kemudian aku mencari, kalau misalnya aku YouTuber, mau jadi YouTuber ya, waktu itu belum sah jadi YouTuber, berarti aku juga pengen mencari teman-teman mencari teman-teman sesama YouTuber. Disitulah kami membangun sebuah komunitas yang dimana kami sama-sama mendukung satu dengan yang lain. Ini bukan sub for sub ya, yang teman-teman sering banyak dengar itu dilarang oleh YouTube. Tidak, kita sama sekali tidak sub for sub antara sesama channel. Jadi teman-teman, untuk salah satu solusi yang bisa aku kasih ke kalian adalah bahwa kalian carilah sebuah komunitas yang bisa mendukung kalian, yang bisa mendukung pencarian subscriber, pencarian jam tayang. Itu semua kalian cari, masing-masing itu beda. Kalau saya bahasa, ya berarti saya akan mengarah ke komunitas yang bahasa. Kalau misalnya teman-teman kayak masak-masak, berarti kalian cari yang masak-masak. Gitu ya teman-teman ya. Kalau mau lebih tahu lebih detail, ini akan aku hanya cerita secara umum aja ya. Kalau kalian mau lebih detail, tonton video ini sampai habis, jangan di skip, iklannya pun jangan di skip. Di akhir video aku akan kasih tahu kalian, kemana kalian bisa kontak aku untuk mendapatkan jawaban lebih detailnya. Sekarang, kemarin banyak yang tanya-tanya ke aku juga, apakah kalau misalnya membuat film untuk pertama kalinya itu harus memiliki kamera yang bagus. Karena mereka banyak yang berpikir, aku ini bikin video dengan kamera itulah pokoknya kamera yang begini itu ya, yang mahal, yang gede, yang berat. Ternyata enggak, aku hanya cuman pakai HP mereknya Vivo, yang ya ampun, nggak ada lah yang namanya apple-applean itu lah ya, atau strawberry itu nggak ada, atau yang lombok-lombokan itu nggak ada juga. Jadi hanya pakai handphone yang biasa aja, asal aku kasih tahu kuncinya ke kalian, pintar-pintarlah memakai alat-alat yang ada di rumah, nggak usah beli alat-alat yang mahal. Nah, aku akan kasih tunjuk gimana caranya barang-barang yang ada, barang-barang yang murah, dan bahkan mungkin barang-barang yang udah nggak kepake sama teman-teman bisa mendukung pembuatan video kalian yang baik dan yang maksimal. Yuk, sekarang kita menuju ke studio Linguister. Ya, oke. Karena ada beberapa bagian yang nggak boleh kalian lihat. Nah, ini dia green screen. Bisa bilang green screen nggak ya? Green screen aja deh, karena ini memang sebenarnya warnanya hijau. Tapi ini sebenarnya bukan screen amat sih. Ini itu suami aku yang beli di pasar Keranji, kalau teman-teman tahu. Di pasar beli cuman kain hijau aja, terus kemudian jahit sendiri supaya bisa jadi lebar. Gitu teman-teman. Dan aku akan kasih lihat senjata utamaku untuk mengakali atau ngakal-ngakalin gimana caranya supaya bisa jadi sesuatu yang aku inginkan.